Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiani dari kelas EGIS 3H. Di sini saya merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 10 dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal syariah. Jadi, istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efek pada pasal 1 ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyetaraan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Namun belakangan tanggal 30 Oktober 2007, BES dan BEJ sudah dimerger dengan nama Bursa Efek Indonesia atau BEI, sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksana bursa efek di Indonesia, yaitu BEI. Sedangkan bagi pasar modal syariah, listingnya dilakukan di Jakarta Islamic Index yang telah diluncurkan sejak tanggal 3 bulan Juli tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Ramadhani dari kelompok 10 dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar modal syariah. Karakteristiknya yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua yaitu bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham tersebut diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu semua perusahaan yang mempunyai saham diminta untuk menyampaikan informasi accounting atau perhitungan. Yang keempat yaitu komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval 3 bulan sekali. Yang kelima yaitu saham tidak boleh diperjualbelikan melebihi harga HST. Yang selanjutnya yaitu komite manajemen harus memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dengan bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu perdagangan saham hanya berlangsung selama 1 minggu setelah menentukan HST. Selanjutnya yaitu perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan HST. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah. Saham syariah yaitu bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan terbuka. Yang kedua yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah bukti tanda utang yang ditanggung oleh emiten yang harus andal bunganya saat sudah jatuh tempo.
Materi selanjutnya yaitu instrumen-instrumen pasar modal syariah. Jadi, teman saya telah menjelaskan instrumen-instrumen pasar modal syariah lainnya yaitu seperti saham syariah dan obligasi syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah, aset syariah, dan warrant syariah. Jadi, yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah sebuah reksadana yang berjalan sesuai dengan syariah dan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Pemodal adalah pemilik saham dan wakil sahib amal sebagai pengguna investasi. Dalam sistem ini, pemilik saham dan pengguna investasi akan bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Ketika keuntungan diperoleh, maka ada sistem bagi hasil sesuai dengan akadnya. Saat ini, reksadana syariah sudah banyak diminati masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu aset syariah. Aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang terdiri dari aset keuangan. Aset keuangan ini berupa tagihan yang timbul dari harga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek berfisik investasi, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas, serta aset keuangan setara. Selanjutnya, yang terakhir yaitu warrant syariah. Jadi, warrant syariah adalah efek yang diterbitkan oleh sebuah emiten atau perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.